إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإني أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله القائل في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون وقال أيضا وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Melalui mimbar Jumat yang mulia ini, khatib mengingatkan diri pribadi sekaligus mengingatkan kepada seluruh jamaah untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tingkatkan terus keistiqomahan kita untuk taat menjalankan perintah Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta menjauhi segenap larangan-larangannya. Hadirin jamaah sidang Jumat rahimakumullah, dalam rangka meningkatkan komitmen ketakwaan kita terutama untuk menyambut tahun politik yang saat ini sudah mulai terbuka pintunya, penting bagi kita untuk mencermati pesan ayat-ayat Al-Quran. Tujuannya agar keimanan dan ketakwaan kita tidak ikut terhanyut terbawa arus politik. Dengan itulah kita justru bisa menjalani politik di negara kita ini dengan penuh keimanan dan ketakwaan. Kita mampu menjaga hati, mulut dan tangan kita untuk tidak saling mencaci dan membenci orang yang beda pilihan politik dengan kita. Itulah politik yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita harus jadikan keimanan dan ketakwaan kita sebagai pedoman dalam berpolitik. Fattaqullaha fil qiyami bil umuri siyasiyah. Mari kita selalu bertakwa dalam menjalani seluruh aktivitas perpolitikan kita. Dalam ayat pertama yang khatib bacakan, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna hadhihi ummatukum ummatan wahidah wa ana rabbukum fa'budun, yang artinya sungguh ini adalah umatmu, yaitu umat yang satu, dan aku adalah Tuhan kalian, oleh karena itu beribadahlah kepadaku. Quran surat Al-Anbiya ayat 92. Lalu dalam ayat yang kedua ada kemiripan juga. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa inna hadhihi ummatukum ummatan wahidah wa ana rabbukum fattaqun. Artinya, sungguh ini adalah umatmu, yaitu umat yang satu, dan aku adalah Tuhan kalian, oleh karena itu bertakwalah kepada aku. Quran surat Al-Mu'minun ayat 52. Hadirin jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Mari kita renungkan kedua ayat tersebut. Keduanya mengandung dua pernyataan tegas yang sama tentang hakikat umat dan tentang satu Tuhan. Selain kedua ayat ini, sebenarnya masih banyak lagi ayat-ayat Al-Quran yang memberikan pernyataan tegas tentang hakikat umat ini adalah satu. Dalam bahasa budaya di negara kita sebut dengan Tunggal Ika. Umat ini secara sunnatullah memang dijadikan berbeda-beda oleh Allah Subhanahu wa taala, namun hakikatnya tetap satu jua, Bhinneka Tunggal Ika. Begitulah semboyan negara kita, persis sesuai dengan pesan-pesan ayat-ayat di dalam Al-Quran. Pertama, Allah menegaskan umat ini, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam khususnya, dan umat manusia umumnya adalah satu kesatuan. Itulah hakikat kita. Bahkan binatang-binatang pun pada hakikatnya juga satu kesatuan umat seperti manusia. Umamun amsalukum.
Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa akulah Tuhan kalian, seluruh umat manusia diciptakan dan diurus oleh satu Tuhan yang sama, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Meskipun keyakinan mereka tentang Tuhan bisa jadi berbeda-beda, penegasan pertama dan kedua ini menyiratkan sebuah pesan untuk menjaga fitrah umat manusia ini. Fitrah umat adalah persatuan ummatan wahidah. Kemudian penegasan kedua menyiratkan sebuah pesan untuk fokus mencapai ridho Tuhan, yaitu ridho Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya bertugas menjalani aktivitas keumatan, yaitu menjaga persatuan dan kesatuan umat. Jangan melihat perbedaan-perbedaan yang akhirnya membuat umat menjadi terpecah belah. Lihatlah bahwa kita yang berbeda-beda ini memiliki Tuhan yang sama. Kita berasal dari Tuhan Sang Pencipta yang sama. Kita pun menuju Tuhan yang sama. Jangan mencari perbedaan yang sudah jelas kelihatan oleh mata kita, melainkan carilah ridha Allah Subhanahu wa taala di balik keragaman dan kebinakan umat kita ini dengan cara tetap menjaga persatuan dan kesatuan. Dua ayat ini juga memberikan perintah teknis dengan redaksi yang berbeda, namun semangatnya tetap sama. Ayat pertama memerintahkan untuk tetap beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, hanya menyembahnya, yaitu fa'budun. Sedangkan ayat yang kedua memerintahkan kita untuk tetap senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu fattaqun. Lalu bagaimana dan apa yang harus kita lakukan untuk melaksanakan perintah ibadah dan perintah bertakwa yang ada di dalam ayat tersebut, terutama di tahun politik seperti ini? Hadirin jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Tahun politik adalah masa di mana aktivitas politik, pemilihan umum dan kampanye mendominasi perhatian masyarakat. Positifnya, ini memberikan kesempatan untuk partisipasi aktif, meningkatkan kesadaran politik dan membuat diskusi terbuka mengenai isu-isu penting. Kampanye politik dapat mengedepankan visi dan pemilihan umum memberikan peluang perubahan positif. Namun di sisi lain, tahun politik juga membawa resiko seperti polarisasi, konflik, disinformasi dan potensi kekerasan politik. Ketegangan dan perpecahan dapat merugikan dialog dan kerjasama, bahkan dapat menimbulkan permusuhan dan kehilangan kedamaian. Maka dalam berpolitik, tetaplah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai bekal utama. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dari ayat tadi kita menjadi paham bahwa untuk menjalani ibadah dan ketakwaan dalam menjaga keutuhan umat dan bangsa ini adalah melalui ketaatan kepada konstitusi, undang-undang dan pemerintah yang sah. Ayat-ayat tersebut juga memiliki keterkaitan erat dengan nilai-nilai menjaga silaturahim, perdamaian dan sikap saling menghormati dalam konteks tahun politik. Konsep Bhinneka Tunggal Ika dalam semboyan negara kita mencerminkan keberagaman umat yang bersatu dalam fitrah persatuan. Dalam menjaga silaturahim, umat diajak untuk mengenali bahwa meskipun berbeda, hakikatnya satu. Perintah untuk tetap beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala sejalan dengan nilai-nilai menjaga silaturahim. Ketakwaan kepada Tuhan menciptakan rasa tanggung jawab dan rasa hormat terhadap hak-hak dan perbedaan individu, membantu mewujudkan suasana saling menghormati. Dalam konteks perdamaian, ayat-ayat tersebut menegaskan bahwa satu-satunya Tuhan bagi semua umat manusia adalah Allah Subhanahu wa taala. Hal ini dapat dihubungkan dengan pentingnya memelihara perdamaian, menghindari konflik dan menekankan pada nilai-nilai universal yang bersifat mendukung perdamaian dalam kehidupan bersama. Dengan menjalankan perintah beribadah dan bertakwa, umat diajak untuk menjaga silaturahim dan memelihara perdamaian. Sikap saling menghormati muncul dari pemahaman bahwa semua umat berasal dari Tuhan yang sama. Dalam tahun politik ini, penerapan nilai-nilai ini dapat diciptakan dan dapat menciptakan lingkungan yang kondusif untuk dialog, mencegah perpecahan dan menjaga harmoni dalam kehidupan bermasyarakat. Hadirin jamaah sidang Jumat rahimakumullah, menjelang pemilihan umum serentak 2024 mendatang, marilah kita jaga persatuan dan kesatuan. Jangan beri peluang sedikit pun kepada para pengadu domba untuk mencerai beraikan kita.
tahan setiap ucapan atau komentar yang berpotensi memecah belah persatuan dan kesatuan. Beda pilihan boleh, asalkan jangan saling memaki. Beda pendapat boleh, asalkan jangan saling membenci. Kritikan boleh disampaikan, asalkan tetap menjaga kesantunan dan kesopanan. Jauhkan lisan kita dari sumpah serapah, mencaci, memaki, mencela, menista dan mengejek, melaknat, mengutuk, menghina, mengolok-olok, melencehkan, merendahkan, mencibir dan juga menghasut, menggunjing, mengadu domba dan sebagainya. Ingatlah, setiap apa yang kita ucapkan dan lakukan dan yakini akan kita pertanggungjawabkan kelak di akhirat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yauma tashhadu 'alaihim alsinatuhum wa aydihim wa arjuluhum bima kanu ya'malun. Yang artinya, pada hari ketika lidah, tangan dan kaki mereka menjadi saksi atas mereka terhadap apa yang dahulu mereka kerjakan. Quran surat An-Nur ayat 24. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Demikian khutbah singkat pada siang hari ini yang penuh keberkahan ini. Mari selalu kita jaga ukhuwah basyariah kita, hubungan silaturahim sesama manusia, dan kita jaga juga ukhuwah wataniyah kita, hubungan antar sesama anak bangsa. Dan yang terakhir juga selalu kita jaga hubungan ukhuwah Islamiyah kita, yaitu tali silaturahim antar kita sesama umat Islam. Mudah-mudahan Allah hindarkan negeri kita dari perpecahan, Allah hindarkan negeri kita dari berbagai kesulitan, Allah jaga negeri kita dengan persatuan dan kesatuan, sehingga negara kita menjadi negara yang baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Amin, amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dhikril hakim. Aqulu qawli hadha fastaghfirullahal azim innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wa kafa wa usalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli al-wafa wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, faya ayyuhal muslimun, أوصيكم ونفسي بتقوى الله العلي العظيم واعلموا أن الله أمركم بأمر عظيم أمركم بالصلاة والسلام على نبي الكريم فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم ادفع عنا البلاء والغلاء والوباء والفحشاء والمنكر والبغي والسيوف المختلفة والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم ولذكر الله أكبر أقيموا الصلاة